Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Safi Muzaki dengan NIM 2506011110064. Saya program studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam video ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Ayo kita mulai. Soal yang pertama, tujuan mempelajari SPI dalam konteks identitas keislaman dan wawasan sejarah. Menurut saya, belajar sejarah peradaban Islam itu bukan soal hafalan tanggal dan nama, tapi soal kesadaran. Ibnu Khaldun bilang, sejarah adalah ilmu yang melatih kita memahami sebab akibat perubahan peradaban. Nah, di SPI ini kita hadir untuk dua tujuan besar. Yang pertama, membentuk identitas keislaman. Kita sering dengar Islam itu agama dan peradaban sekaligus, tapi banyak yang belum benar-benar merasakannya. SP ini menunjukkan bukti nyata bahwa umat Islam pernah memimpin dunia dalam ilmu pengetahuan, hukum, seni selama berabad-abad. Kesadaran itu penting supaya kita tidak mudah minder atau kehilangan arah di tengah arus modernisasi. Yang kedua, memperkuat wawasan sejarah. SPI mengajarkan cara berpikir kritis, membaca peristiwa secara konseptual, tidak sepotong-potong. Allah sendiri dalam Quran surat Yusuf ayat 111 menegaskan bahwa dalam kisah-kisah itu ada ibrah, pelajaran bagi orang berakal. Jadi belajar SPI adalah belajar mengambil pelajaran dari perjalanan umat Islam terdahulu. Kita ke soal yang kedua, proses dakwah Rasulullah di Makkah dan strategi yang digunakan. Dakwah di Makkah berlangsung sekitar 13 tahun dan ini fase terberat dalam hidup Rasulullah SAW. Ada dua fase besar, fase sirriyah atau dakwah tertutup dan fase jahriyah, dakwah terbuka. Di fase pertama, Rasulullah mulai dari lingkungan paling dekat, yaitu keluarga sendiri. Ada Khadijah, Ali, Abu Bakar, Zaid. Ini bukan karena takut, tapi karena membangun fondasi iman membutuhkan proses yang tidak bisa dipaksakan. Setelah turun Quran surat Al-Hijr ayat 94, maka sampaikanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Barulah dakwah dibuka secara terang-terangan. Rasulullah berdiri di Bukit Sofa dan menyuruh seluruh kabilah Quraisy. Isi pesannya 3 hal utama, yaitu tauhid, akhir, dan keadilan sosial, membela kaum lemah, budak, dan perempuan. Pendekatannya selalu hikmah dan mau'idhah hasanah sesuai Quran surat An-Nahl ayat 125. Tidak pernah membalas kekerasan dengan kekerasan. Perubahan penting yang terjadi, dakwah bergeser dari personal ke komunal dan persuasi ke konfrontasi. Terbuka saat Allah diperintah, dan satu langkah brilian yang sering terlupakan. Rasulullah mengirim sebagian sahabat hijrah ke Habasyah. Ini bukan peraliran biasa, diplomasi internasional pertama dalam sejarah Islam. Kita lanjut ke soal yang ketiga, sebab hijrah ke Madinah dan langkah membangun masyarakat plural. Hijrah ke Madinah tahun 622 Masehi itu bukan pelarian, itu keputusan taktis dan strategis. Ada 3 faktor pendorongnya. Yang pertama, tekanan semakin brutal setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, 2 pelindung utama Rasulullah dalam apa yang disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Yang kedua, ada konspirasi pembunuhan Rasulullah yang dirancang di Darun Nadwah oleh pemimpin Quraisy. Yang ketiga, dan ini faktor penarik, undangan dari tokoh-tokoh Yastrib lewat Baiat Aqobah 1 dan 2 yang membuka peluang membangun basis dakwah baru yang lebih kondusif. Setibanya di Madinah, Rasulullah langsung bergerak terstruktur. Langkah pertama, membangun Masjid Nabawi, bukan sekedar tempat sholat, tapi sholat spiritual, pendidikan dan pemerintahan. Yang kedua, persaudarakan Muhajirin dan Ansor. Secara nyata, 1 Muhajirin, 1 Ansor, berbagi harta, rumah, bahkan ladang. Yang ketiga, dan ini yang paling luar biasa, nyusun Piagam Madinah, dokumen konstitusional pertama di dunia yang mengatur hubungan Muslim, Yahudi, dan suku-suku lain atas dasar kesetaraan, hak dan kewajiban saling melindungi. Kita langsung ke soal yang keempat, model kepemimpinan dan capaian Khulafaur Rasyidin. Yang menarik dari Khulafaur Rasyidin adalah tidak ada satu mekanisme baku dalam memilih pemimpin,
Setiap khalifah dipilih dengan cara yang berbeda. Abu Bakar dipilih lewat musyawarah di Sakifah Bani Sa'idah. Prosesnya penuh ketegangan, tapi berakhir konsensus. Umar ditunjuk langsung oleh Abu Bakar dengan persetujuan sahabat, istikhlaf namanya. Utsman dipilih lewat majelis syura 6 yang dibentuk Umar sebelum wafat. Sementara Ali dibaiat oleh massa rakyat secara spontan di tengah krisis pasca terbunuhnya Utsman. Dan inilah yang membuat legitimasi Ali paling berat diuji. Capaiannya masing-masing. Yang pertama, Abu Bakar menstabilkan negara dari murtad, pembangkangan zakat dalam perang Ridho, dan menginisiasi pengumpulan mushaf Al-Quran. Ini langkah paling monumental dalam sejarah Islam. Yang kedua, Umar bin Khattab ekspansi besar-besaran di Persia, Syam, Mesir, dan yang lebih penting mendirikan sistem administrasi negara modern. Diwan Baitul Mal, Khalid Drajiyah. Umar adalah arsitek negara Islam dalam arti sesungguhnya. Yang ketiga, Utsman menyempurnakan dan menyebarkan mushaf Al-Quran yang kita baca sekarang, ekspansi ke Afrika Utara dan Asia Tengah. Tapi pemerintahnya diwarnai nepotisme yang berujung pada pembunuhannya. Khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib berupaya menegakkan keadilan, namun bisa pemerintahnya habis oleh fitnah, perang Jamal, dan perang sivil. Ali adalah simbol kepemimpinan penuh integritas dan tragis secara politik. Kita lanjut ke soal yang kelima, perang sivil, tahkim, dan dampaknya terhadap umat Islam. Oke. Perang sivil tahun 657 Masehi lahir dari satu tuntunan. Muawiyah bin Abi Sufyan menuntut kisos atas kematian Utsman dan menolak tunduk kepada Ali sebelum pelakunya diadili. Ali menilai situasi belum kondusif. Konflik ini sebenarnya bukan murni soal agama. Ini benturan kepentingan politik yang dibungkus retorika keagamaan. Ketika pasukan Ali hampir unggul, pasukan Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak. Seruan arbitrase atau tahkim, Ali terpaksa menerima dan dalam tahkim di Daumatul Jandal, Ali diwakili oleh Musa al-Ash'ari dan Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Hasilnya Abu Musa menyetujui kepesertaan Ali, tapi Amr bin As justru mengukuhkan Muawiyah. Banyak sejarawan menyebut ini sebagai manuver politik yang licik. Dampaknya fatal. Pertama, muncul kelompok Khawarij. Mereka yang semula mendukung Ali lalu membelot karena menganggap tahkim adalah dosa besar. Mereka menjadi ancaman militer serius bagi kedua belah pihak. Yang kedua, legitimasi Ali terus melemah. Ketiga, dan ini yang paling panjang dampaknya, benih perpecahan Sunni Syiah mulai tertanam dalam tanah sejarah Islam sejak peristiwa ini. Kita lanjut soal yang keenam. Lahirnya Bani Umayyah dan 3 perbedaan pokoknya dengan Khulafaur Rasyidin. Bani Umayyah lahir dari krisis pasca tahkim setelah kematian Ali. Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Perjanjian dikenal sebagai Amul Jamaah. Tahun persatuan, Muawiyah menjadi khalifah pertama Bani Umayyah dengan ibu kota dipindahkan dari Kufah ke Damaskus. Ada 3 perbedaan pokok dengan masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, sistem suksesi. Khulafaur Rasyidin pakai musyawarah dan konsensus. Bani Umayyah ganti dengan monarki herediter. Muawiyah menunjuk putranya Yazid sebagai putra mahkota. Ini presiden yang mengubah total karakter pemerintahan Islam. Yang kedua, karakter kepemimpinan. Khulafaur Rasyidin punya gaya khalifah buah, sederhana, merakyat, berbasis nilai kenabian. Bani Umayyah lebih bercorak kerajaan duniawi dengan kemewahan istana dan protokol ala Bizantium. Ketiga, orientase kebijakan. Bani Umayyah menerapkan asabiyah Arab, kebijakan yang mengutamakan etnis Arab dan mendiskriminasi Muslim non-Arab, atau mawali dalam soal pajak dan jabatan. Ini yang kelak menjadi benih kehancuran mereka sendiri. Kita lanjut soal yang ketujuh, masa keemasan Bani Umayyah dan siapa dan apa capaiannya. Bani Umayyah mencapai puncak keemasan di era Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik yang memerintah
dari 705 hingga 715 Masehi. Dalam satu dekade ini menorehkan 3 capaian besar di bidang ekspansi. Tariq bin Ziyad menaklukkan semenanjung Iberia, Al-Andalus pada 711 Masehi. Di timur, Muhammad bin Qasim menembus Sin, India. Kekhalifahan Umayyah saat ini adalah salah satu imperium terbesar yang pernah ada di muka bumi. Di bidang administrasi, Al-Walid melanjutkan reformasi ayahnya, standarisasi mata uang dinar dirham Islam, Arabisasi dokumen resmi negara, dan mengembangkan sistem pos barit sebagai jaringan komunikasi dan intelijen. Di bidang budaya ada arsitektur, pembangunan Masjid Umayyah di Damaskus yang megah, renovasi Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, warisan fisik yang masih bisa kita saksikan sampai hari ini. Selanjutnya soal nomor 8, faktor keruntuhan Bani Umayyah dan peran oposisi politik. Keruntuhan Bani Umayyah bukan kejadian mendadak. Ini akumulasi dari berbagai tekanan yang sudah lama mendidih. Faktor pertama dan paling mendasar, diskriminasi terhadap mawali. Muslim non-Arab diperlakukan sebagai warga kelas 2, pajak lebih tinggi, jabatan strategis tertutup, harga diri direndahkan. Padahal secara agama mereka setara. Dendam ini menumpuk selama puluhan tahun. Faktor kedua, instabilitas internal. Dinasti sendiri, perebutan kekuasaan antar klan. Umayyah terus terjadi, khalifah datang dan pergi dengan cepat. Otoritas pusat melemah. Faktor ketiga, kritik keras dari kalangan ulama dan yang menilai pemerintahan Umayyah terlalu jauh dan nilai-nilai Islaman. Peran oposisi, gerakan Abbasiyah di Khorasan, Iran berhasil mengorganisir semua kelompok yang kecewa mengawali Persia, kelompok Syiah sebagian Sunni di bawah bendera Abu Muslim Al-Khurasani. Kulminasinya pertempuran Zabdan pada 750 Masehi. Pasukan Umayyah dihancurkan Marwan, 2 khalifah terakhir melarikan diri ke Mesir dan terbunuh di sana. Tamatlah wilayah Bani Umayyah. Soal ke-9, akhirnya Bani Abbasiyah, khalifah pertama capaian dan sebab keruntuhan. Khalifah Bani Umayyah berdiri tahun 750 Masehi dengan khalifah pertama Abu Abbas Asy-Syaffah. Mereka mengklaim legitimasi dari jalur Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, berbeda dengan Muawiyah yang berasal dari jalur Umayyah bin Abdi Syams, dan berbeda dari Umayyah yang diskriminatif. Abbasiyah membuka pintu selebar-lebarnya bagi semua etnis. Capaiannya terbesar ada di bidang ilmu pengetahuan. Puncaknya di era Al-Ma'mun dengan Baitul Hikmah di Baghdad, pusat penerjemah dan riset ilmiah terbesar di dunia saat itu. Karya Yunani terjemahkan ke Arab, lalu dikembangkan lebih jauh oleh ilmuwan Muslim. Al-Khwarizmi menemukan Al-Jabar, Ibnu Sina merevolusi ilmu kedokteran, Al-Biruni memetakan bumi. Di bidang ekonomi dan budaya, Baghdad abad ke-9 adalah kota terbesar dan kaya di dunia dengan jaringan dagang dan Cina hingga Eropa. Seni sastra arsitektur berkembang pesat. Sebab keruntuhan, pertama, khalifah makin lemah. Kekuasaan nyata diambil alih pasukan Turki yang mereka rekrut sendiri. Kedua, munculnya dinasti semi otonom yang menggerogoti pusat. Ketiga, dan yang paling menentukan, ini invasi Mongol di bawah Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad pada 1258 Masehi. Baitul Hikmah dibakar, ratusan ribu orang terbunuh. Sejarawan menyebut ini sebagai salah satu bencana terbesar peradaban manusia. Kita lanjut soal ke-10, perbandingan sistem pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah. Kalau saya simpulkan sendiri ya, Bani Umayyah adalah pembangunan imperium, sementara Bani Abbasiyah adalah pembangunan peradaban. Keduanya punya kontribusi luar biasa, tapi juga punya kelemahan dan akhirnya menghancurkan mereka dari sistem Umayyah berorientasi militer dan ekspansionis. Kotanya pada angkatan perang dan jaringan gubernur militer. Mereka banyak menyerap tradisi administrasi Bizantium Romawi. Abbasiyah lebih birokratis dan intelektual.
mengadopsi sistem Persia Sasanid, memperkenalkan jabatan wazir sebagai perdana menteri dan menjadi Baghdad sebagai pusat peradaban kosmopolit yang terbuka bagi semua. Kelebihan Umayyah, ekspansi wilayah yang tidak tertandingi stabilitas awal dan kemampuan membangun infrastruktur negara besar. Kelemahannya yaitu diskriminasi mawali, nepotisme, dan jauhnya nilai-nilai Islam dalam praktik pemerintahan membuat legitimasinya rapuh secara moral. Kelebihan Abbasiyah, inklusif terhadap semua etnis, patronase ilmu pengetahuan yang melahirkan Golden Age, dan legitimasi religius yang lebih kuat. Kelemahannya yaitu ketergantungan pada kekuatan asing, Turki dan Persia yang akhirnya mengambil alih kekuasaan dan al-dalam. Mereka menciptakan kekuatan akhirnya mereka sendiri tidak bisa kendalikan. Pelajaran terbesar dari keduanya, kejayaan tanpa keadilan tidak akan bertahan lama dan sejarah membuktikannya. Oke, demikian jawaban saya untuk ke-10 soal ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.